Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Julham Kudsia Faryal Alam MA. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ragam dan Metodologi Penulisan Syarah Hadis. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang syarah hadis memiliki peran yang sangat penting dalam studi hadis dan sejarah perkembangannya. Aspek yang meliputinya antara lain: pertama, aspek historis; yang kedua, aspek metodologi; yang ketiga, aspek sosiohistoris. Aspek lain yang menarik dalam perkembangannya syarah hadis adalah sebagai pendekatan yang digunakan dalam mensyarahi hadis, seperti munculnya istilah pendekatan hermeneutik, sosiologi, dan antropologi. Dalam mensyarahi hadis merupakan konsekuensi yang harus ditempuh dalam menempatkan hadis sebagai teks secara naluri bebas untuk ditafsirkan atau disyarahi. Demikian peliknya dinamika pensyarahan dalam kajian hadis, sehingga menjadi penting untuk menguak lebih lanjut sejarah dibalik munculnya pensyarahan hadis. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dinamakan syarah hadis, dan yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan syarah hadis, dan yang ketiga atau yang terakhir, metode dalam penulisan syarah hadis. Yang pertama, kata syarah berasal dari kata bahasa Arab saroha yasrihu sarhan, yang artinya menerangkan, membukakan, dan melapangkan. Istilah syarah biasanya digunakan untuk hadis, sedangkan tafsir untuk kajian Al-Quran. Dengan kata lain, secara substansial keduanya sama-sama menjelaskan maksud, arti, atau pesan, tetapi secara istilah keduanya berbeda. Istilah tafsir spesifik bagi Al-Quran, yaitu menjelaskan maksud, arti, atau kandungan atau pesan ayat Al-Quran. Sedangkan istilah syarah meliputi hadis atau menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan hadis. Sedangkan istilah definisi dari kata syarah itu sendiri merupakan menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah. Yang kedua, kami menjelaskan sejarah perkembangan syarah hadis. Sejarah perkembangan syarah hadis tentu sangat mengikuti perkembangan hadis. Artinya, perkembangan syarah muncul setelah perkembangan hadis sudah mengalami beberapa dekade perjalanan. Dengan dasar ini, hingga para ulama terkadang berbeda dalam menentukan lahirnya syarah hadis. Di antaranya Hasbi al-Sidqi yang memposisikan perkembangan syarah hadis pada periode ke-7, periode terakhir dari periodisasi sejarah perkembangan hadis dan ilmu hadis yang dibuatnya. Ketujuh periode yang dibuat Hasbi al-Sidqi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelahiran hadis hingga Rasulullah SAW wafat, pembatasan riwayat, dan yang ketiga, perkembangan periwayatan dan perlawatan mencari hadis sejak 41 Hijriah sampai akhir abad ke-1 Hijriah. Pembukuan hadis secara abad kedua Hijriah. Yang kelima, penyaringan dan seleksi hadis selama abad ketiga Hijriah. Yang keenam, penghimpunan hadis-hadis yang terlewatkan sejak awal abad ke-4 Hijriah. 7, atau yang terakhir, penulisan kitab-kitab syarah, kitab tahris, dan sebagainya sejak pertengahan abad ke-7 Hijriah. Dan yang terakhir dari pembahasan kami, metode syarah hadis.
Sebagai teks kedua setelah Quran, hadis memiliki peran dalam kehidupan umat Islam sebagai penopang sekaligus pedoman hidup guna mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Namun dalam mengkaji sebuah hadis sekaligus mengkaji pemahamannya memerlukan pisau atau analisis yang mapan, di mana dalam istilahnya disebut dengan metode tersendiri yang disertai dengan beragam pendekatan. Seiring berjalannya waktu, ilmu hadis serta kajian yang berkaitan dengannya pun berkembang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kitab hadis yang ditulis muhaddisin, khususnya kemasyarakatan mengantarkan sekaligus mengharuskan supaya dapat memahami hadis dengan baik dan paling tidak mendekati kebenarannya. Dalam kitab syarah hadis dikenal beberapa metode. Yang pertama, ijmali, tahlili, dan muqarrin. Yang pertama, pengertian metode tahlili. Tahlili berasal dari bahasa Arab halala yuhalilu tahlila, yang berarti menguraikan, menganalisis. Namun yang dimaksud tahlili di sini adalah mengurai atau menganalisis dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah. Ciri-ciri metode tahlili. Secara umum, kitab syarah yang menggunakan tahlili biasanya berbentuk bil mansub dan bil ra'yi. Syarah yang terbentuk mansub tandai dengan banyaknya dominasi riwayat yang datang dari sahabat, tabi'in, atau ulama hadis. Sementara syarah yang terbentuk ra'yi banyak dominasi oleh pemikiran rasional pensyarahnya. Yang kedua, metode ijmali atau khususnya metode global adalah metode yang menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam hadis yang ada dalam kitab Kutubul Asita secara ringkas dan dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti ataupun gampang dipahami. Dengan demikian, dari segi sistematika pensyarah, metode ini tidak berbeda dengan metode tahlili yang menjelaskan hadis sesuai dengan sistematika. Dalam kitab hadis, selain itu, gaya bahasa yang digunakan juga berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh hadis itu sendiri. Ciri-ciri metode ijmali ialah pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang ketiga, metode muqarrin. Metode muqarrin adalah metode memahami dengan hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama, dan membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dan mensyarah hadis. Ciri-ciri metode muqarrin. Kajian perbandingan hadis dengan hadis lain dalam syarah yang menggunakan metode muqarrin tidak terbatas pada perbandingan analisis dan redaksional, melainkan mencakup perbandingan penilaian riwayat, kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan. Selain itu juga dibahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Ya, itu saja dari pembahasan dari makalah kami. Saya Ida Bagus Setiawan dari kelompok 8. Mohon kalau ada kata yang tidak berkenan di hati Anda sekalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.